Sahabat Muslim, kita kembali dalam acara Front Talk Show, masih dengan narasumber kita, Kiai Haji Slamet Ma'arif. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari beliau, bagaimana visi misi daripada persaudaraan alumni 212, dan bagaimana kita melihat arahan-arahan yang beliau sampaikan terkait jangka panjang dan jangka pendeknya daripada persaudaraan alumni 212. Dan tentunya Ustadz nih ya, setiap organisasi, setiap perkumpulan ataupun setiap seperti PA 212 ini tentunya tidak berjalan mulus begitu saja. Ada problematika yang dihadapi setiap organisasi. Nah, sekarang bagaimana Ustadz selaku ketua Persaudaraan 212 ini menanggapi permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang menimpa daripada PA 212 ini ataupun fitnahan-fitnahan? Iya, memang setiap organisasi, apalagi pergerakan itu pastinya lah fitnah itu terkadang muncul, isu-isu negatif terkadang muncul. Tetapi bahwa kami menyadari di PA 212 itu banyak betul ormas yang tergabung, yang memiliki background yang berbeda masing-masing. Sehingga kita harus betul-betul, kata orang Jawa, tepo seliro begitu kan, harus panjang usus dan bisa mengkombinasikan dari setiap kelebihan-kelebihan yang ada dalam ormas-ormas tersebut. Nah, terkadang kami merasakan yang sekarang ini bahwa gerakan 212 itu yang paling menjadi perhitungan, yang paling ditakuti oleh pemerintah sekarang, oleh rezim sekarang. Ini yang kami lihat. Nah, sehingga ada upaya-upaya yang kami rasakan bagaimana menggembosi kami, bagaimana memecah, termasuk nggak dari luar saja, tapi dari dalam internal sendiri itu kami rasakan, sehingga banyak yang masuk ternyata memang punya niat untuk memecah belah kita, untuk menggembosi kita. Nah, termasuk yang terakhir bahwa setelah kami berubah menjadi persaudaraan, kemudian muncul presidium, padahal yang sekarang di presidium itu, yang sekarang nih orang-orang yang hadir di Munas juga, menyepakati hasil Munas juga, ikut dalam Munas sampai selesai juga, tahu tuh kemudian menghidupkan kembali sesuatu yang sudah dimatikan gitu kan. Nah, kita pelajari dengan sama siapa orang itu, siapa di balik itu semua, dan kelihatannya memang ada upaya-upaya untuk menggembosi gerakan kita, untuk memecah belah kita. Nah, kami lakukan rutin, setiap minggu sekali kami berkumpul untuk membuka itu semua, memberi pemahaman kepada teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bisa lalui bersama, sehingga termasuk fitnah lah. PA 212 sudah menjadi organisasinya pemerintah, mendapat suntikan dana dari dan sebagainya, itu sudah sering kita dapatkan, tapi teman-teman tahu persis. Dan memang kita juga di persaudaraan ya, dari mulai presidium dulu selalu terbuka. Siapa yang memberikan bantuan kepada kita, penggunaan untuk apa, alhamdulillah. Termasuk mana-mana yang harus kita datangi konsultasi, terbuka dengan teman-teman. Alhamdulillah, karena kita sering ketemu seminggu sekali, itu yang akhirnya menguatkan kita semua. Alhamdulillah, artinya setiap seminggu sekali ada perkumpulan ya? Iya, kita rapat rutin kita setiap hari Rabu, ba'da maghrib. Kadang itulah yang mungkin bisa menyamakan persepsi ya, untuk menangkal segala macam fitnah dan syubhat dari luar saja. Betul. Karena memang kalau kita melihat saat ini PA 212 menjadi sorotan. Betul. Menjadi sorotan karena diakui atau tidak diakui, gerakan 212 ini sangat besar, bukan hanya di Jakarta tapi di setiap wilayah-wilayah. Bahkan ada beberapa wilayah juga yang mengatasnamakan 212, ada spirit 212, ada gerakan 212. Nah, untuk membedakannya Ustadz, Presidium 212, PA 212 yang asli dengan yang mengatasnamakan PA 212 yang palsu, itu bagaimana membedakannya? Jadi begini, kalau kita itu tidak pernah membatasi siapapun menggunakan nama 212. Artinya kita juga nggak punya hak. Mereka mau bikin garda umpamanya, membuat presidium Tamas Al-Ma'idah, membuat seperti 212, nggak jadi masalah. Selagi gerakannya sama, tujuannya sama, kemudian visi misinya sama, pasti kita rangkul, kita gerak bersama. Tetapi ketika 212 disalahgunakan, kita menyebutnya 212 abal-abal,
Ya kan sekarang marak nih. Ya, Jadi tiba-tiba muncul gerakan 212 yang mendukung Jokowi jadi presiden. Padahal kan nggak ada ceritanya kalau 212 bisa mendukung. Belum waktunya untuk menentukan pilihan, tapi ujuk-ujuk mereka itu. Kemudian muncul juga kan teman-teman di MCA juga gitu kan, ada MCA dan sebagainya. Nah, itu upaya memecah belah kita sebetulnya. Jadi sebetulnya untuk membedakannya sangat simpel. Kalau dia itu imamnya satu, Habib Rizik, komandonya di bawah beliau, berarti itu yang satu gerakan dengan kita, yang satu visi dengan kita, yang satu misi dengan kita, di bawah satu komando. Tapi kalau sudah mereka tidak samina wa ta'na terhadap imam besar kita, terhadap para ulama, ya dipastikan itu bagian dari musuh untuk menghancurkan umat Islam, untuk memecah belah pergerakan kita, Ustaz. Memang nama 212 ini cukup fenomenal sekali, Ustaz ya. Kalau dulu kita mengenalnya hanya Wiro Sableng. Tapi kalau sekarang 212, orang tertujunya kepada perkumpulan umat Islam, 7,5 juta orang berkumpul di satu tempat saat itu di bawah komando para alim ulama. Nah, ini merupakan satu spirit buat umat Islam agar kita bisa menjaganya. Kemudian Ustaz ada pertanyaan juga, apakah alumni PA 212 ini terlibat dalam urusan perpolitikan? Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan 212 sebelum ada PA 212 juga tidak lepas dari politik. Walaupun awalnya kita memperjuangkan Al-Maidah 51, melawan penista agama, melawan penodaan agama, ternyata kan dampak imbasnya kepada Pilkada DKI Jakarta, di mana Persatuan Umat Islam di 212 yang berkumpul dengan damai, kemudian menyatakan satu musuh bersama terhadap penodaan agama, akhirnya berujung kepada pertarungan politik yang kemudian akhirnya bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Sehingga setelah itu muncul, maka PA 212 sekarang juga tetap berjuang di jalur politik. Saya ambil contoh. Ketika Pilkada 2018 ini, di mana koalisi 212, PKS, Gerindra, PAN, dan PBB solid, tidak terpecah, tidak tercampur, pasti kami akan dukung penuh. Ya. Kemudian kalau misalkan ada yang terindikasi bergabung dengan partai penista agama, maka kami juga menentukan bagaimana koalisi itu. Jadi dalam gerakan pilkada teman-teman juga turun. Nah, termasuk saya ambil contoh lagi di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu alhamdulillah teman-teman menggunakan nama GUA 212. GUA ya? GUA, pakai GUA. Itu gerakan kita juga. Jadi yang kita berikan amanah kepada teman-teman di Jawa Barat. Jadi gerakan gerakan ulama alumni 212. Disingkat GUA 12. Sehingga di Jawa Barat tuh udah marak tuh kaos GUA 12, GUA 212 gitu kan. Nah, itu juga sebetulnya hampir banyak copy paste dari DKI kita lempar ke Jawa Barat, dan teman-teman semuanya masif untuk memenangkan pertempuran ini, karena sekali lagi bagi kami penting urusan politik, penting memenangkan pertempuran, karena 2018 akan menentukan 2019 nanti. Nah, baik Ustaz, bagaimana antum selaku ketua PA 212 ini menanggapi pro kontra di masyarakat yang tidak suka terhadap PA 212 ini? Apa yang antum hadapi ini? Ya kalau urusan suka nggak suka udah wajar lah. Wajar itu ya. Suka nggak suka, tetapi yang penting bagaimana kita kerja, bagaimana kita menentukan program kita, bagaimana kita menyatukan umat. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menyatukan umat, pertahankan sampai 2016. Gitu. Nah baik, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan pemaparan dari guru kita, Kiai Haji Slamet Ma'arif, bagaimana beliau selaku ketua PA 212 ini ketika menghadapi berbagai macam isu, beliau bermusyawarah, berkumpul, bahkan setiap minggunya ada perkumpulan PA 212 untuk menerpa dan menghilangkan isu-isu ini, karena memang 212 ini nama yang sangat fenomenal, banyak orang mengambilnya untuk kepentingan syahwat kekuasaan. Tapi kita yakin bahwa yang resmi adalah persaudaraan alumni 212 di bawah komando Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Masih menarik, kita akan kembali sahabat muslim setelah pesan-pesan berikut ini.